Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Yang terhormat kepada Bapak Husni Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran olahraga dan kesehatan MI dan SD, serta tak lupa teman-teman orang tua yang berbahagia serta diberikan kesehatan. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian dasar latihan fisik. Saya sendiri Dwi Zuyina Nadia, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Yuyun Kusuma Dewi, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Rofitra Sari dan Siti Nur Elisa Luciana. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian dasar latihan fisik. Pengertian dasar latihan fisik. Latihan olahraga terdapat 4 aspek, yaitu latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental. Salah satu aspek yang paling dasar dalam latihan fisik yaitu kondisi fisik. Seseorang dalam melakukan latihan fisik juga harus mengetahui kondisi fisiknya. Tanpa kondisi fisik yang baik, seseorang tersebut tidak akan atau tidak bisa melakukan latihan fisik yang sempurna. Jadi, dasar latihan fisik merupakan suatu aktivitas atau suatu usaha yang dilakukan seseorang dengan terus-menerus dengan adanya peningkatan dalam proses latihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuyun Kusuma Dewi. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nadia. Oke. Sebelum melakukan latihan fisik, kita harus mengetahui kemampuan fisik yang ada di tubuh kita, serta mengembangkan atau meningkatkan kondisi fisik, yang berarti mengembangkan atau meningkatkan kemampuan fisik dari tubuh kita. Untuk itu, kita harus mengetahui komponen-komponen kondisi fisik. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam suatu usaha. Kekuatan merupakan komponen yang paling mendasar dan sangat penting dalam olahraga, karena kekuatan merupakan daya setelah aktivitas fisik yang berperan untuk mencegah cedera dan merupakan komponen dasar bagi komponen kondisi fisik lainnya. Yang kedua itu ada daya tahan. Daya tahan dibagi menjadi 2, yaitu daya tahan otot dan daya tahan peredaran darah dan pernafasan. Yang pertama ada daya tahan otot, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi atau bekerja dalam relatif lama. Yang kedua itu ada daya tahan peredaran darah dan pernafasan, merupakan keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan. Terus yang ketiga itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas atau kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan persendian seluas-luasnya dan keelastisan otot-otot di sekilas persendian. Yang keempat itu ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksud dengan kecepatan dalam berolahraga adalah sebagai gerak laju yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Terus yang kelima itu ada kelincahan. Kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah secepat-cepatnya dalam keadaan gerak
tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Yang keenam itu ada power. Power adalah kemampuan otot untuk mengeraskan kekuatan secara maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Oke, untuk yang ketujuh itu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan sikap dan tubuh secara tepat pada saat berdiri maupun bergerak. Nah, yang terakhir itu ada koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan untuk memadukan berbagai macam gerakan dalam suatu atau lebih gerak pola khusus. Koordinasi erat kaitannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, serta merupakan komponen yang sangat penting untuk mempelajari dan mengembangkan teknik dan taktik. Sekian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitra. Ya, selanjutnya yaitu contoh komponen latihan fisik. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan ini sangat diperlukan dalam olahraga. Misalnya, genggaman tangan, kekuatan otot lengan dan bahu, kekuatan otot punggung, dan kekuatan tungkai. Jenis tes yang dilakukan adalah yang pertama, tes grip strength, yaitu bertujuan untuk mengukur kekuatan genggaman tangan kanan dan kiri. Alat yang digunakan yaitu grip dynamometer. Yang kedua yaitu tes back and leg, untuk mengukur kekuatan otot punggung dan otot paha. Alat yang digunakan back and leg dynamometer. Yang selanjutnya tes pull and push, itu dorongan dan tarikan, untuk mengukur kekuatan dorongan dan tarikan dengan cara menarik dan mendorong. Yang kedua yaitu daya tahan. Jenis daya tahan otot yang dilaksanakan adalah yang pertama tes push up, untuk mengukur daya tahan otot lengan dan bahu. Yang kedua tes sit up, mengukur daya tahan perut. Yang ketiga yaitu pull up, untuk mengukur kekuatan otot lengan dan otot bahu. Yang ketiga itu stinger on the wall, untuk mengukur kekuatan perut dan punggung. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu fleksibilitas. Latihan fleksibilitas dilakukan dengan cara perenggangan. Berikut metode fleksibilitas. Yang pertama yaitu perenggangan statis, adalah perenggangan pada otot yang dilakukan dengan terus-menerus secara perlahan-lahan sehingga mendapatkan rasa nyeri atau rasa tegang pada otot-otot. Yang selanjutnya yaitu perenggangan dinamis, adalah gerakan yang melibatkan otot-otot dan persendian. Yang ketiga perenggangan dengan dibantu pasangan atau alat, adanya bantuan orang lain atau peralatan lain untuk membantu memudahkan gerakan perenggangan agar mencapai target. Yang terakhir yaitu keempat, kecepatan atau speed. Kecepatan gerak lari, interaksi, frekuensi, dan jarak langkah keduanya penting selama akselerasi awal. Tapi kecepatan langkah memiliki dampak yang lebih besar dari kecepatan maksimum. Jenis tes yang digunakan yaitu lari sprint jarak 30 meter secara maksimal. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitra mengenai komponen dari kondisi fisik. Komponen kondisi fisik sendiri ada 8. Yang pertama yaitu kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, dan koordinasi. Poin pertama sampai keempat tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitra. Dan saya sendiri akan menjelaskan komponen kelima, yaitu mengenai kelincahan. Contoh dari kelincahan ini yaitu latihan lari lurus dengan bolak-balik atau yang biasa disebut dengan shuttle run. Kelincahan ini merupakan kemampuan untuk bergerak secepatnya dari satu titik ke titik lain atau mengubah arah gerakan secara tiba-tiba. Yang keenam yaitu power atau daya ledak. Contohnya seperti vertical jump atau loncat ke atas. Alat yang biasanya digunakan dalam vertical jump sendiri adalah papan loncat dengan skala cm.
Latihan ini untuk melatih kekuatan otot tungkai dan mengukur power otot kaki. Yang ketujuh yaitu keseimbangan. Contohnya, jalan cepat di atas titian balok kayu atau dengan berdiri satu kaki selama 5-10 menit. Latihan ini untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan mencegah seseorang jatuh apabila pola gerakan tiba-tiba berubah. Yang kedelapan yaitu koordinasi. Contoh dari koordinasi yaitu variasi lompat ke depan, ke belakang, dan ke samping, atau bisa juga melempar dengan tangan kiri dan menendang dengan kaki kiri. Koordinasi sendiri merupakan kemampuan memadukan berbagai macam gerakan ke dalam satu pola atau lebih pola dengan gerakan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.